Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 10 April 2022, dan bertepatan dengan umur dari tanaman melon ini sudah berumur 16 hari setelah tanam. Dan pada kesempatan sore hari ini juga akan dilakukan pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman melon dan juga pada tanaman semangka yang di sebelah sana ini, Sobat Tani. Ini akan dilakukan penyepraian semua untuk mencegah munculnya hama dan penyakit pada tanaman melon dan tanaman semangka ini. Jadi kedua jenis tanaman ini akan dilakukan penyepraian secara bersamaan dan secara keseluruhan agar penyebaran dari hama dan penyakit tanaman ini tidak menular ke tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya, khususnya dari semangka dan tanaman melon yang sekarang ini sudah memasuki fase vegetatif, yaitu pertumbuhan tunas air pada setiap batang utama. Nah, baik Sobat Tani, kita menyimak dulu cara pencampuran obat-obatan yang akan digunakan pada penyepraian sore hari ini, agar kita bisa pahami jenis-jenis dan cara pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman melon dan semangka secara terpadu. Kita simak pada video berikut ini. Nah, baik Sobat Tani, saya akan mewawancarai sedikit Bapak Mangunju ini yang akan melakukan kegiatan penyepraian pada tanaman melon dan tanaman semangka yang sekarang ini memasuki fase vegetatif atau pembentukan tunas-tunas air pada batang utama. Nah, untuk mengetahui pencampuran ataupun jenis obat-obatan yang digunakan, saya akan memberikan penjelasan atau meminta wawancara sedikit dengan Bapak Mangunju ini. Nah, selamat sore Pak Mangunju. Sore. Nah, dalam penyepraian sore hari ini, jenis-jenis obatan yang digunakan Pak untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman melon dan tanaman semangka ini. Jadi baiklah, pada penyepraian kali ini kita akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan beberapa macam obat. Jadi yang kita pakai untuk hari ini adalah ada CNG, ini kalsium, kemudian fungisida Orondis opti, kemudian ada pupuk daun ganda hasil dan perekat. Jadi keempat macam obat ini yang akan kita pakai untuk penyepraian kali ini. Jadi untuk kali ini obat-obatan untuk insektisida kita tidak gunakan pada saat ini. Jadi begitu, Pak. Nah, ini saya mau tanya sedikit lagi nih Pak. Dosis yang digunakan untuk setiap obat-obatan ini Pak bagaimana ini? Jadi kalau bisa dijelaskan sedikit. Kalau dosis yang kita pakai ini, kalau untuk kapurnya sekitar 20 gram
20 gram atau sekitar 2 sendok makan. Kemudian Orondis Opti itu kita pakai sesuai dengan label. Jadi kalau di label ini sekitar 1,5 sampai 3 mili. Jadi kita pakai sekitar 30 cc. Jadi untuk pemakaiannya kita pakai sendok. Jadi ini mungkin sekitar 3 sendok atau 2,5. Opti. Sedangkan fungisida itu pupuk daun kita pakai 30 gram. Jadi yang kemasan ini kita pakai 3 kali. Ini sudah 2 kali, jadi tinggal 1 kali pemakaian yang isi di dalam ini, yang pupuk daun ini digandaki. Jadi mungkin Langkah selanjutnya Pak, ini agar semua obat-obatan yang dicampur ini ditambahkan dengan bahan perata Pak ya, atau perekat. ya kita pakai perata. Jadi dosisnya berapa ini Pak? Ini 1 tutup aja. Jadi peratanya ini mungkin ini tempatnya aja sempit, cuma isinya bukan sempit. Ini kami pakai sama lemon bahan peratanya. Jadi buat tambahan kepada subscriber dari Petani Nusantara. Jadi kalau pencampuran fungisida itu semaksimal mungkin larutan yang kita pakai itu jangan terlalu kental, atau pencampuran obat itu jangan lebih daripada 5 macam bahan aktif yang ada di dalam larutan tersebut. Karena jangan sampai pada saat kita melakukan penyepraian itu kita inginkan hasil yang hasil yang bagus, cuma mungkin karena larutan yang kita pakai itu terlalu berat, maka kemungkinan besar akan merusak daripada daun tanaman tersebut. Jadi mungkin itu aja. Jadi obat-obatan yang sudah dicampur ini Pak, ini langsung dicampur ke dalam tangki 16 liter Pak? Jadi kita campur di tempat yang terpisah. Setelah pencampuran terasa sudah menyatu, baru kita masukkan ke dalam tangki yang 16 liter ini. Oh, tangki yang ini Pak ya? Iya, Yang ini. tangki seperti ini. Iya. Jadi kita masukkan air kurang lebih setengah, kemudian kita isi campuran obat. Nah, setelah itu kita isi lagi penuh dengan air.
Teknik kali ini mungkin berbeda yang seperti yang kita lakukan yang sebelumnya. Kenapa? Karena untuk semangka sama melon ini, kalau untuk penyemprotan fungisida, pencampuran itu fungisida semua. Kemudian untuk insektisida itu penyemprotannya pakai insektisida. Jadi tidak mencampur fungisida dengan insektisida. Berarti Pak, apakah berpengaruh pada tanaman itu Pak kalau fungisida kita campurkan dengan insektisida untuk sekalian penyemprotan? Kalau kita berpikir penyemprotan itu untuk biar agak cepat kita lakukan, itu mungkin bisa saja lah. Cuma kalau kita lihat kondisi tanaman, ini penyemprotan kali ini disesuaikan dengan keadaan tanaman tersebut. Jadi pada saat dia terserang hama, maka kita lakukan penyemprotan hama. Pada saat dia terserang penyakit atau jamur, maka kita lakukan penyemprotan jamur. Nah, jangan sampai seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa jika larutan terlalu kental, maka mungkin akan merusak daun atau merusak tanaman tersebut. Karena masing-masing tanaman, kalau kita pikir, mungkin ada imunnya tersendiri. Jadi kalau terlalu tebal campuran, mungkin itu akan berpengaruh sama tanaman tersebut. Jadi walaupun misalnya dalam pikiran kita penyemprotannya itu insek dengan fungi dicampur supaya penyepraiannya lebih cepat, ya mungkin kalau bisa istilahnya dirubahlah mindset tersebut. Berarti yang kata lain Pak, yang lebih efektif itu untuk mengendalikan macam penyakit jamur, ya kita khusus fungisida. Ya. Nah, untuk inseknya ya kita cukup insektisida. Tidak perlu kita mencampur upaya untuk mengefektifkan obat-obatan yang kita gunakan terhadap tanaman. Ya mungkin begitu Pak. Istilahnya kita lihat keadaan tanaman. Jadi kalau memang istilahnya terserang hama, ya kita pakai untuk hama. Kalaupun dia terserang penyakit, ya kita pakai untuk penyakit. Nah, jadi sebisa mungkin larutan campuran jangan terlalu istilahnya terlalu kental lah. Jadi maksimal itu kalau bisa 4 bahan, 4 macam bahan aktif yang bisa dicampur dalam satu tangki ini, jangan melebihi daripada 4. Baik Pak Mang Ujo, terima kasih atas penjelasannya dan silakan dilanjutkan penyepriannya.
Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya. Jika memberikan manfaat dan inspirasi bagi Sobat Tani, mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan share ke Sobat Tani yang lain agar memberikan manfaat dan inspirasi bagi Sobat Tani yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.